Lagi Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto, All Day All Hits. Dan setengah 5 sore ini, seperti yang sudah saya katakan tadi ya Mitra Lovers, kita akan masuk di segmen Beranda Islami. Dan sudah hadir di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak berjumpa Mitra Lovers, dan sekarang sudah hadir di hadapan saya ada Pak Fuad. Dan untuk Beranda Islami kali ini temanya adalah sirkuit para pemimpin. Ini tadinya saya kira mau ngomongin soal balapan nih Pak. Tapi emang lagi balapan juga sih. Betul. Lagi balapan apa coba Mitra Lovers? Iya. Ya itu dia Mitra Lovers, tema kita hari ini adalah sirkuit para pemimpin. Jadi langsung saja apa yang ingin disampaikan oleh Pak Fuad, silakan. Baik. Mitra sekalian, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Emily. Jadi memang betul sirkuit itu kan identik dengan balapan ya, balapan motor, balapan mobil gitu ya. Bahkan kita mungkin sudah kenal di Indonesia ini ada beberapa tempat wisata yang itu berupa arena balapan atau sirkuit. Misalnya di Mandalika ini. Tuh. Sudah sampai sana belum Mbak Emily? Aduh belum. Alhamdulillah saya sudah sampai sana, tapi belum, waktu itu pas nggak ada balapan. Ya, tapi penasarannya sudah terjawab. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil pelajaran. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kita sekarang ini, kalau kita jalan-jalan nih di kota-kota ya, termasuk di Purwokerto ini, di jalan-jalan raya itu sudah bertebaran gambar-gambar para calon bupati, calon wakil bupati, calon gubernur, Betul. calon wakil gubernur yang mau berlaga di Pilkada tahun 2024, kalau nggak salah November ya. Ya, betul. Ya, November 2024. Tentu itu bisa kita lihat bahwa sekarang saatnya mereka sedang mencoba, ya tadi lagi-lagi balapan untuk menuju, ya kalau Banyumas berarti R1, R2 gitu ya. Betul. Bupati, wakil bupati. Kalau di atasnya ya provinsi. Bahkan itu se-Indonesia, Mbak. Pilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur serentak. Ya. Nah, ini menurut saya barangkali perlu kita dudukan ya. Ada apa sebenarnya dengan fenomena itu? Yang jelas, karena ini masih musim haji, sebentar lagi saudara-saudara kita yang menunaikan haji kan mau pada pulang nih, sebentar lagi. Nah, ada kaitannya Mbak. Jadi, ketika kita melihat orang berhaji, Mbak Emily, Mbak sekalian, mereka itu kan dimulai dengan ihram. Ihram itu prosesi mengawali ibadah haji, di mana mereka itu menanggalkan pakaian sehari-harinya. Hanya diganti dengan pakaian ihram, yaitu 2 lembar kain putih yang sederhana. Ini yang laki-laki ya. Kalau perempuan sih memang pakaiannya seperti biasa, tapi biasanya putih gitu ya. Nah, sebenarnya makna melepaskan pakaian Mbak Emily itu bukan sekedar pakaian secara harfiah, baju yang kita pakai, tapi sekaligus status sosial. Status sosial yang melekat pada orang yang berhaji. Entah itu gelar, entah itu jabatan, entah itu apalagi ya, termasuk jadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, jadi camat, jadi presiden, jadi menteri, jadi rektor dan sebagainya. Itu sebenarnya kan pakaian juga. Itu ketika orang haji itu harus dilepaskan. Dan di sana nggak berlaku mana ketua RT, mana kepala desa, itu udah sama gitu. Ya kecuali kalau kepala negara biasanya kalau berkunjung kemudian menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah sana ya dapat kayak kawalan gitu ya. Ya karena memang itu kan ada hubungan antar negara. Tapi intinya sebenarnya ketika orang berhaji itu di mata Allah itu sama. Jadi nggak peduli dia itu di negaranya itu jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi gubernur, jadi wakil gubernur itu nggak dianggap. Nah ini kenapa kok begitu? Kenapa kok orang haji itu seperti itu? Melepaskan secara simbolik pakaian yang dikenakannya itu. Nah,
ini sebenarnya mengandung pelajaran. Jadi kadang-kadang, sebagaimana sekarang terjadi, Mbak, orang itu kadang-kadang mengidentikan jati dirinya itu dengan pakaian. Ya kan, maka ada Iya, istilah ajining diri mergo soko Susono. busono. Misalnya kan busana berarti kan baju. Jadi identitas seseorang itu salah satunya karena bajunya. Nah, tentu saja baju di sini maknanya sekarang bisa kita pahami bukan secara harfiah saja. Itu kain bukan. Ya, memang kita kan kalau pakai baju branded itu kayaknya lebih pede kan daripada pakai baju yang biasa. Ya kan? Wah, jadi orang itu akan melihat, oh dia bajunya begitu. Nah, itu ada nilai tambah yang kita sematkan pada orang yang pakai baju yang branded itu. Apalagi kalau pakaian secara simbolik tadi. Entah itu jabatan sebagai gubernur, kepala desa, bupati, wakil gubernur. Bahasa kita status sosial. Status sosial termasuk profesi barangkali, gelar macam-macam yang disandang seseorang itu kadang-kadang memang ya bergengsi, Mbak. Itu kayak gengsi kan. Jadi bupati, jadi wakil bupati. Makanya orang rebutan sekarang. Balapan. Itu yang sebenarnya sirkuit para pemimpin. Apalagi kalau jabatan itu. Nah, ini yang masalah yang perlu kita kritisi. Kira-kira motivasi mereka apa? Rebutan jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi gubernur, jadi wakil gubernur yang sebentar lagi akan kita pilih. Nah, kadang-kadang memang itu motivasinya adalah materi. Jadi, ketika kita mengenakan jabatan ataupun sebuah status pemimpin, ya itu kadang-kadang yang dikejar materinya. Buktinya apa? Buktinya mereka kadang-kadang yang tidak layak pun bisa jadi gara-gara dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang curang. Nah, itu terjadi. Barangkali di negara kita atau di Konoha sana. Berbagai cara dipakai oleh segelintir orang, elit, partai termasuk, dengan cara yang kadang-kadang ya mungkin kita ngerasa dia sebenarnya belum layak, tapi ternyata bisa jadi gara-gara apa itu? Ya gara-gara pakai tipu daya bahasa kita, ya pakai pencitraan lah, pakai kampanye yang membodoh-bodohi masyarakat lah, kira-kira begitu, dengan berbagai tawaran ya yang sifatnya materi. Ya memang kadang-kadang orang yang ini bahayanya jabatan, Pak. Ya, makanya harus hati-hati kita ini. Nah, mengambil pelajaran dari sirkuit para pemimpin yang sekarang kita sedang saksikan, ya, berarti berapa bulan, Mbak, sampai ke finish? Pemilihan itu kan kalau nggak salah, lupa saya tanggalnya, pokoknya November akhir lah ya. Yeah. Kalau nggak salah November akhir, itu finish. Nah, jangan lupa mitra sekalian, kita ini sekarang sedang menyaksikan mereka yang sekarang kita lihat gambar-gambarnya, foto-fotonya di jalan-jalan itu. Ada yang ngerangkul seorang ibu-ibu, ya kan? Ya. Ada yang ngerangkul seorang kakek-kakek. Itu semua adalah polesan. Itu pencitraan dalam rangka mereka merebut jabatan, entah itu bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Yang sebelumnya kita nggak tahu siapa dia. Ujuk-ujuk hadir di jalan-jalan. Menjadi Gede sampah. Bahasa kita Gede sampah. banget. Iya, kadang-kadang kita, oh ini yang mau. Ya, mungkin ya ada nilai positifnya dalam pengertian. Ya kita doakan saja motivasinya benar, motivasinya baik gitu ya. Dan menggunakan cara-cara yang baik. Sehingga kalau nggak kepilih ya nggak masalah. Ya. Tapi masalahnya kalau nggak kepilih, itu yang menurut saya menjadi pertanyaan buat kita. Apa sih motivasi mereka sebenarnya? Ya, pada akhirnya kalau kita amati kenapa orang balapan ya datang ke sirkuit namanya pilkada atau pilpres kemarin yang sudah kita lewati atau pileg pilihan legislatif yang kemarin kita saksikan itu memang kadang-kadang begini, Pak. Itulah kenapa filosofinya ketika orang berhaji itu disuruh meninggalkan pakaian sehari-hari diganti dengan pakaian ikhram yang warna putih itu. Karena kadang-kadang orang yang sudah misalnya jadi lurah ya, apalagi sekarang berapa periode itu tambah, Mbak, Iya. umur periode lurah atau kepala desa itu tambah. Iya. Nah, gara-gara mereka komitmen. Nah, ketika mereka jadi bupati, jadi lurah, jadi apapun itu yang sudah kayak mendarah daging itu kayaknya
sudah menyatu dengan dia. Ada orang begitu tipikalnya, Pak. Jadi kayaknya kalau nggak dipanggil jabatannya itu dia kayak nggak berharga gitu. Nah gitu kadang-kadang. Nah ini memang akan membuat semacam apa, ya ibaratnya hegemoni, pengaruh yang kadang-kadang membuat dia itu nggak sadar. Jadi kayak dia di ruang bawah sadar orang yang punya jabatan itu, Mbak, itu kayak apa istilahnya ya, kayak sudah milik gue gitu. Maka jangan heran, Mbak, setelah nggak jadi padahal dia sudah periode 3 periode, 3 periode nggak bisa ya, 2 periode, 2 periode, sekarang dia ngajuin istrinya lah, ngajuin ponakannya lah, ngajuin anaknya lah. Itu yang terjadi. Ya. Ya kan? Tuh. Kadang-kadang kita mikir sebagai rakyat, emang gak ada orang lain ya? Kok lo lagi, misalnya gitu ya. Lo lagi, anak dia lagi, muncul lagi, kepilih lagi. Waduh, itu kan menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa kok bisa begitu? Emang dia layak? Emang dia mampu? Kadang-kadang begitu kan? Ya. Kita boleh bertanya begitu tuh. Nah, tapi ya setelah memang kejadian, misalnya yang terpilih karena anaknya penguasa lah, bupati sekarang lah, gubernur sekarang lah, atau orangnya lah, temannya lah, macam-macam, ya kita jangan heran. Itulah kelemahan manusia. Jadi kalau orang sudah menjabat, kalau bisa dia pingin selama-lamanya, kalau nggak bisa gara-gara undang-undang, wah, dia bisa mengalihkan kepada orang-orang terdekatnya. Pernah saya baca itu di bupati nih, nggak jadi itu. Sudah selesai ya. Saya agak lupa di mana gitu. Istri pertama sama istri kedua itu taruh pilkada. Pernah itu kejadian. Saya lupa di mana lah. Ya pokoknya intinya dua-duanya itu kayak punya hubungan dengan incumbent. Dia kan sudah gak jadi 2 periode kan. Iya. Nah itu akhirnya yang dimunculin itu istrinya lawan Istrinya. istri. Masya Allah, sampai segitunya. Nah kita sebagai rakyat ya jangan heran. Itulah manusia. Kelemahan orang yang sudah kadung mendewa-dewakan jabatan, akhirnya ditempuhlah berbagai cara. Undang-undangnya bisa direkayasa, akhirnya kekuasaan berikutnya akan jatuh pada anaknya lah, istrinya lah, dan macam-macam lagi. Nah itulah filosofi kenapa ketika orang berhaji itu dia suruh meninggalkan pakaian sehari-hari diganti dengan pakaian ihram. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan bagaimana sebenarnya memang kita memilih pemimpin yang sekarang sudah pada terjun mau start di arena balapan yang namanya pilkada. Gitu. Nanti kita lanjutkan. Oke, Mitra Lovers, sedia tema kita hari ini yaitu sirkuit para pemimpin. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Lagi Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104,9 Mitra FM Purwokerto Audio Hits, dan kita masih ada di segmen Beranda Islami ya. Masih dengan tema yang sama Mitra Lovers, yaitu sirkuit para pemimpin. Nah tadi Pak Fuad sudah menjelaskan nih ya, dan bahkan tadi apa Pak yang akan kita bahas sekarang, bagaimana cara memilih ya? Ya, termasuk kepemimpinan itu seperti apa sebenarnya. Oke, silakan. Jadi memang pemimpin itu memang perlu ya, penting. Bahwa tadi kita sampaikan itu bukan berarti nggak boleh ya, bukan, tapi itu semacam warning ya. Jangan sampai jatuhnya kita ini milih pemimpin malah jadi sengsara kehidupan. Ya mungkin kalau kita di desa ya desa kita, kalau di kabupaten ya berarti kabupaten kita dan seterusnya. Artinya pemimpin ini memang dibutuhkan ya, bahkan dalam sebuah tim sepak bola pun harus ada kaptennya ya kan, ada perusahaan itu ada direkturnya, bahkan sholat berjamaah itu ada imamnya ya. Tentu ini menandakan bahwa apalagi sebuah bangsa ya itu memang sangat dibutuhkan. Artinya jabatan pemimpin ini strategis sebenarnya. Ketika kita milih bupati, milih gubernur, itu ada hal penting yang akan kita
perhatikan, jadi jangan asal milih, kira-kira begitulah ya maksudnya. Jadi sekali lagi tema ini bukan berarti tidak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin, bukan, tetapi intinya sebagai warning supaya kita ini, entah mereka yang mencalonkan diri atau kita yang memilih, itu kayak punya tujuan yang jelas. Untuk apa sih sebenarnya kita milih bupati, kita milih gubernur dan seterusnya. Tetapi sebaliknya memang kalau kita nggak paham bagaimana konsekuensi seorang pemimpin, ya kita akhirnya ya jatuhnya kayak rutinitas saja. Pokoknya wani piro lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kita kayak nggak punya nilai ketika memimpin. Ya. Seringlah kita singgung-singgung. Bisa dibayangkan tuh, kita mau milih bupati, gubernur 5 tahun ke depan, 5 tahun. Tapi kita berani menjual suara kita hanya sekedar uang 50.000, 100.000, itu kan kayaknya kita nggak punya harga diri. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan, meskipun sulit memang, berat. Apalagi mereka-mereka yang masih punya problem terkait dengan makan minum sehari-hari, ya. Tentu ini bukan soal yang mudah. Tapi kita ini orang-orang yang ya mungkin miskin banget enggak, kaya banget juga enggak. Yang tengah-tengah ini saya pikir harus bersikap, harus bersuara. Jadi bagaimana kita memilih pemimpin yang benar-benar akan membawa kebaikan pada ya mungkin masyarakat kita. Nah, kembali ke warning tadi, kepemimpinan ini memang bisa membawa kebaikan kalau dia benar mimpinya, motivasinya, tapi juga bisa membawa keburukan. Bahkan penyesalan, Pak. Nah, ini yang kalau misalnya ada teman kita gitu ya, saudara kita yang bahasa Jawa kita itu jago, jago itu artinya maju gitu ya, turun ke gelanggang atau sirkuit ini untuk merebutkan suara, ya kita perlu ingatkan. Nah, kepemimpinan yang seperti apa yang akan menimbulkan ya keburukan atau penyesalan bahkan, bukan hanya di dunia tapi juga akhirat. Nah ini karena kita beranda Islami, ya kita harus mengaitkannya dengan seperti itu. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan yang ya barangkali yang kita sebut kalau zaman dulu mungkin kejam ya. Mungkin kalau dibaca-baca di sejarah atau buku-buku itu ada raja yang zolim ya, yang melakukan kekerasan fisik kepada rakyatnya. Apakah sekarang nggak ada? Ada, masih ada secara fisik itu. Ya tentu dengan senjata macam-macam yang terjadi di Palestina sana misalnya, atau yang lainnya. Padahal sebenarnya kalau memimpin yang seperti ini itu bukan hanya sengsara buat dianya atau buat rakyat, tapi juga buat dianya sebenarnya. Itu akan menimbulkan penyesalan yang luar biasa. Atau mungkin begini, sekarang mungkin kelihatannya pemimpin itu nggak kejam, secara fisik nggak. Tapi kebijakannya, ya kan, kemarin sempat muncul kan, uang kuliah tunggal, naik berapa persen, kan di demo kemarin, akhirnya nggak jadi naik. Coba kalau itu dibiarkan, itu termasuk kebijakan yang dalam tanda kutip yang seperti itu kategorinya. Sekarang yang lagi diprotes apa? Tapera, tabungan perumahan rakyat, yang dulu aja nggak jelas. Nah, ya kan sekarang pada protes nih. Saya nggak tahu ini mau dilanjutkan atau gimana, nggak jelas tuh. Nah ini bisa juga menjadi contoh kebijakan pemimpin yang ya kurang inilah, intinya kurang adil terhadap rakyatnya dan seterusnya. Nah kalau pemimpin yang kita pilih akan seperti itu, tentu saja itu akan menimbulkan ya bahasanya ya kesengsaraan, bukan hanya buat rakyatnya tapi buat dirinya sendiri. Nah ini yang sebaiknya kita cegah ya, bagaimana supaya pemimpin yang terpilih itu bukan yang seperti itu. Dalam sebuah hadis dinyatakan begini, sesungguhnya sejelek-jeleknya pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Karena itu berhati-hatilah agar kamu tidak termasuk golongan itu. Ya. Jangan sampai kita menjadi tim sukses, menjadi apalagi bahasa sekarang Bapak, ya tim sukses ya, bukan tim huri, tim sukses. Pemimpin ternyata pemimpinnya nggak bener, wah itu kita ikut nanggung itu. Makanya pilihlah kalau mau jadi tim sukses itu tim sukses yang cerdas, dan kira-kira pemimpin yang nanti akan terpilih itu yang
benar-benar baik lah, kira-kira begitu. Tidak menimbulkan kesengsaraan buat rakyat banyak. Kemudian ada juga kepemimpinan atau pemimpin yang akan menimbulkan penyesalan, terutama bagi si pemimpin itu adalah ketika ini juga terjadi menurut saya, ya mungkin di berbagai negara ya, pemimpin yang membodohi rakyatnya. Nah, Apa kira-kira contohnya? Ya misalnya kemarin ngomong sekarang beda lagi, ya kan? Kita jadi tertipu kan? Loh, dulu gitu, sekarang begini. Nah, atau bahasa Jawanya esuk tempe sore dele. Tahu nggak maksudnya? Maksud pagi tempe, sore kedelai maksudnya. Itu sekedar peribahasa sebenarnya, di mana orang itu tidak konsisten. oke. Karena ya itu membohongi, kemudian ya mungkin informasinya diatur sedemikian rupa supaya rakyatnya nggak protes di awal, tahu-tahu ya kan merasa tertipu, akhirnya dia protes gitu ya. Itu kan pemimpin yang membodohi rakyatnya. Atau barangkali dirayu rakyatnya itu dengan kebijakan-kebijakan yang populis ya, ditipu sebenarnya. Entah itu dengan apa kayak namanya program ya bagi-bagilah ya kan, sehingga rakyatnya jadi kayak nggak cerdas gitu. Nah ini termasuk kepemimpinan yang membodohi rakyat. Jadi dia seneng kalau rakyatnya bodoh. Karena kalau rakyatnya bodoh itu bisa dibeli. Sehingga bahasa politisi sekarang ada kucing dalam karung. yang penting milih gitu ya. Terserah mau seperti apa pimpinannya, yang penting ngasih duit, kita pilih. Ternyata setelah memimpin, nah itu kita sering kecelai begitu. Entah itu mungkin di level desa, level kalau kecamatan mah enggak ya, itu kan camat itu kan diangkat bupati ya, berarti di kabupaten atau wali kota, kemudian gubernur dan seterusnya, apalagi sampai presiden. Oleh karena itu, mitra sekalian, memang kita jangan kemudian kok ya bahasa kita mungkin ya ikut arus, ikut edan ya, karena tadi mental ya, yang penting yang mau ngasih berapa, nah, kayak begitu tuh saya pikir akan terjadi lagi nanti. Nah kita harus menjadi pemilih yang cerdas, karena kita akan memilih pemimpin. Nah tentu saja kita yang cerdas-cerdas ini, yang terdidik, harus bergerak supaya masyarakat kita, orang tua kita jangan sampai seperti itu ketika milih pemimpin. Karena nanti yang menang itu bukan yang terbaik, tapi yang melakukan tadi. Jadi bukan balapan murni, Mbak, balapan yang curang itu bisa jadi. Ya, betul. Mungkin curi start lah, memanfaatkan jabatannya lah. Nah, kira-kira begitu. Ya, jangan heran, itu sudah kelihatan itu dan sering terjadi di masyarakat kita. Nah, kemudian juga yang ketiga, kepemimpinan yang tadi yang mengakibatkan penyesalan bagi seseorang yang jadi pemimpin itu adalah kalau dia suka berdusta, ya, berbohong. Kalau tadi kan bikin rakyatnya bodoh ya, sekarang agak mirip nih sebenarnya. Itu dia sering berbohong. Tadi pagi gini, sore begini. Kemarin ngomong begini, sekarang enggak. Ya kan? Nah, itu kadang kita lihat tuh. Pemimpin kok ngomongnya nggak bisa dipegang, apalagi sekarang sudah ada media sosial kan? Betul. Sudah terekam kan? Setahun yang lalu dia ngomong begitu. Sekarang beda lagi. Kira-kira begitu. Itu namanya pemimpin yang tadi, yang berbohong tadi itu. Yang bahasa kita mungkin menyimpan sebuah agenda yang tidak benar gitu ya, yang menipu dan seterusnya, dusta, bahkan berlaku zolim terhadap komunitas tertentu. Itu bisa terjadi. Mungkin karena dia nggak milih saya, wah itu akhirnya setelah dia milih, akhirnya dipinggirkan komunitas tersebut itu. Nah ini saya pikir harus kita waspadai ya. Artinya kita menjadilah pemilih yang cerdas tadi, meskipun kita bola-bali pemilu ya, bola-bali pilpres, bola-bali pilkada, masa kita nggak bergerak-gerak ya, cuma di situ-situ aja. Ketika kita mau milih itu kayak nggak punya pendirian. Nah ini saya pikir ini perlu kita ingatkan. Nah yang terakhir ini kira-kira gini, tadi Mbak Emily kira-kira milihnya yang kayak apa ya?
Ini yang sulit sekarang memang ya, problem memang. Maka kita harus mengumpulkan informasi, Mbak. Sejak sekarang kita pilih, kita seleksi nih. Ya, kan sudah mulai itu, meskipun belum jelas ya kan. Kan nanti penetapannya bulan September kalau nggak salah pendaftarannya ya. Sekarang masih baru mengenalkan gambar. Ini loh. Ya perang baliho. Sudah kelihatan kan? Banyak. Yang dominan itu yang mana itu udah kelihatan. Ya, mungkin mereka ya pinter kali ya. Startnya gitu ya. Sikut sana sikut sini akhirnya dia memimpin tuh di etape pertama barangkali ya. Nanti sampai pendaftaran definitif ya. Yang pertama ini agak sulit memang, tapi paling tidak bisa kita lihat. Kira-kira pemimpin yang kita pilih itu yang seperti apa? Yang pertama itu yang tidak ambisius dalam mendapatkan jabatan kepemimpinan. Jadi ketika kita milih itu jangan milih yang terlalu ambisius. Contoh apa? Ciri-ciri orang ambisius itu. Dia melakukan berbagai cara yang curang, ya. Yang penting terpilih, ya, itu namanya ambisius. Tidak siap balapan secara fair, tidak siap bertanding, bersaing secara fair di sirkuit yang namanya pilkada itu. Tapi mereka menggunakan berbagai tipu daya. Nah, itu ciri pemimpin yang ambisius. Pilihlah pemimpin yang tentu qualified ya. Tapi kalau sama-sama qualified itu kan ada yang siap fair, siap kalah, siap menang dengan cara yang benar, tidak memanfaatkan wasitnya. Wasit itu ya KPU macam-macam itu namanya wasit. Nah, tidak menggunakan berbagai fasilitas negara, misalnya seperti itu. Jadi dia bukan berarti dia nggak kepingin, kan dia dijagokan kan, Ya. dijagokan oleh partai, oleh masyarakat. Ya tentu dia harus menerima. Nah, tapi kan kelihatan tuh dari segi komunikasinya, mana yang kelihatannya ambisius, dari timnya seperti apa. Jadi saya pernah dengar gini, Mbak, ada orang nih, dia sudah punya calon yang bagus, dia mau milih dia. Tapi dari calon lain-lain yang jelek itu datang ke dia, itu ngancem. Bos, kamu kalau nggak mimpin, kalau nggak milih calon saya, terus dia kasih duit, tapi dia tadinya nggak mau nerima sebenarnya, tapi dipaksa. Sampai seperti itu cara-cara yang berlaku. Ya, mungkin di pilkades, di pilkada, pilek dan seterusnya. Jadi dipaksa nerima duit. Kalau enggak, diancam. Sampai seperti itu. Nah, ini menurut saya juga menjadi pelajaran buat kita. Memang sulit kita jadi pemilih yang tadi yang benar-benar bijaksana, yang memilah dan memilih memang agak sulit. Tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah sih kalau tingkatan pilkada nggak sampai lah ancaman, ya sekedar rayuan boleh lah. Makanya sering ditanya saya, Mbak, kalau dikasih terima nggak? Nah, ini persoalan ya. Kayaknya pernah juga kita sampaikan. Jawaban saya adalah kalau Anda nggak terdesak dalam pengertian tidak lapar, tidak kelaparan, masih punya duit sendiri, masih bisa makan, Anda kan nggak butuh-butuh banget. Pilihan pertama adalah jangan diterima. Jangan diterima. Pilihlah yang sesuai hati nurani. Terus alternatif kedua gimana? Kalau nggak mampu, mungkin Anda butuh duit itu, dilala pas ada tim sukses datang, Anda punya apalah, tagihan atau utang atau apapun namanya yang harus dibayar saat itu. Anda boleh ngambil opsi yang kedua. Terima duitnya, jangan pilih orangnya. Berat kan? Ya. Ya, tapi ya harus begitu. Namanya mendidik pemilih supaya lebih yang lebih benar ya dalam menyalurkan aspirasinya, ya begitu. Nah, yang jelek itu yang ketiga, nerima duitnya dan milih orangnya tapi orangnya jelek. Artinya bukan yang terbaik karena uang milihnya kan. Ya. Tapi pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya ini calonnya baik nih, calonnya memang terbaik menurut kita nih, terus dia ngasih kayak semacam kenang-kenangan, ya kemarin kita kan baru ngerasain ya, Pak, ada yang ngasih pisau, ngasih kalender,
ya kalau gitu ya diterima lah, kan kita nggak enak nolak. Kalau sekedar itu bagi saya nggak masalah. Itu namanya ya kayak tali asih gitu ya, dan dia nggak maksa banget, hanya sekedar mengenalkan diri, ini besok nih ya, kayak gitu. Tapi dia nggak maksa. Oke. Ya sekedar ngasih kalender, masa kita tolak ya. Yang kita tolak tuh yang kasih 100.000, itu jelas politik uang. Tapi kalau sekedar ngasih kalender, ngasih apalah, Emily pernah nerima apa? Dulu pernah, Pak. Ya apalah, kayak semacam apa, souvenir gitu ya. Iya. Ya itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai uang ya itu nggak boleh sebenarnya. Itu namanya menyuap suara, kira-kira begitu. Tapi untuk sampai sana agak sulit, agak berat memang. Iya. Ya itu intinya uangnya abu-abu lah, uang panas lah, kira-kira gitu. Jadi begitulah sikap yang terbaik. Ya, cari jangan yang terlalu ambisius. Misalnya ini ada sebuah hadis ini yang perlu kita bacakan misalnya. Janganlah kamu meminta jabatan dalam pemerintahan, karena jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, ini kebetulan pesan Nabi terhadap Abu Dzar ya. Ya, kepada sahabatnya maksud saya. Karena jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, maka bebanmu sungguh berat. Tapi jika kamu diberi jabatan tanpa kamu minta, dalam pengertian memang itu kehendak masyarakat ya, mencalonkan, maka kamu akan dibantu oleh orang banyak. Agak sulit ya cari yang begitu tuh. Tapi insya Allah ada di antara yang maju di sirkuit pilkada ini, insya Allah ada. Ya, kita coba cari-cari seperti itu. Kemudian juga jangan cari pemimpin yang menjelek-jelekan orang lain, calon lain. Ya kan? Nah, itu termasuk salah satu ciri bahwa dia memang nggak baik untuk jadi pemimpin. Nah, kemudian juga pemimpin yang kita pilih atau yang kita cari itu yang memperoleh jabatan dengan cara yang baik dan benar, sehingga tidak menghalalkan segala cara. Nah itu. Nah ini yang perlu kita cari ya. Ya misalnya dia benar-benar ya bersih ya dalam bersaing gitu ya, dia gagasannya bagus kayak gitu. Ya kebetulan biasanya dia nggak terlalu punya banyak uang karena backingannya sedikit. Ya kan? Bahkan yang membacking bisa diciduk. Diperkarakan hukumnya, dipersoalkan pajaknya dan seterusnya. Itu yang barangkali pernah terjadi. Maka ini menjadi perhatian buat kita. Jadi carilah pemimpin yang benar-benar apa ya? Ya intinya dia ya berusaha sih, tapi dia nggak terlalu terbebani. Bahkan dia percaya bahwa ya kalau nggak jadi memang itu bukan takdir saya. Nah, jadi kayak nggak ada, ya sedih mungkin sedih ya, perjuangan itu kan kalau gagal itu kan sedih ya. Tapi dia tidak terlalu terbebani dengan itu. Cara berpikirnya positif kalau nggak jadi. Coba cari pemimpin yang seperti itu. Ya minimal Anda yakinnya kayaknya yang seperti itu ini misalnya, atau A atau B misalnya. Boleh seperti itu. Nah itulah menurut saya Mbak Emily sekedar ya sedikit pedoman barangkali. Supaya kita nggak boleh jatuh ke lubang yang sama. Masa boleh-boleh pilkada, boleh-boleh pemilu kita ajak saja cara memilih. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers, sudah lanjutan pembahasan kita pada sore hari ini. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung, saya ingatkan kembali ya untuk bergabung di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621 621. Kita masih ada satu sesi terakhir Mitra Lovers, jangan kemana-mana, keep stay tune on Mitra FM Purwokerto. Baik, kita harus masuk di sesi yang terakhir ya. Dan untuk Pak Fuad mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Baik, Mitra sekalian, jadi tema kita ini sesungguhnya ingin memberikan semacam edukasi kepada kita semua, terutama mereka-mereka yang barangkali akan bertanding di sirkuit para pemimpin di pemilu atau pilkada yang akan datang. Ini semacam apa ya, motivasi bahwa kita perlu menguji apa sih motivasi mereka jadi pemimpin. Nah dari ibadah haji yang tadi kita awali pembahasannya itu bisa kita ambil bahwa sesungguhnya kadang-kadang pakaian
status sosial termasuk jadi pemimpin itu kadang-kadang kalau melekat pada seseorang itu bisa melahirkan kekuatan yang merusak pada dirinya, kayak semacam jadi menyatu dan akhirnya dia nggak ingat bagaimana prinsip-prinsip yang perlu kita pegang gitu ya. Jadi kadang-kadang ini menjadi kayak semacam egoisme seseorang yang kayaknya hanya dia dan keluarganya saja yang pantas jadi pemimpin misalnya ya. Nah ini menurut saya menjadi pelajaran buat kita. Itulah kenapa kalau orang berhaji itu diperintahkan untuk meninggalkan pakaian dan jabatannya. Karena itu cuma tempelan saja sebenarnya. Yang itu bisa lepas. 1 periode, 2 periode, digantikan yang lain. Jadi nggak usah terlalu mempertahankan kekuasaannya. Kalau orang mimpinya benar, orang pasti akan rindu kan? Yeah. Tapi kalau dia nggak benar kok dia ingin memperjuangkan supaya dipegang oleh keluarganya terus, ini ada apa? Ini kan kita bisa bertanya seperti itu. Ya ini refleksi buat semua saja, tanpa menunjuk pada 1-2 orang. Nah itu terjadi di semua lini. Nah itu kan penyakit manusia. Ya, itu kita sadarkan. Maka kemudian untuk meraih kesadaran bahasa kita itu eksistensial, ya maka seorang muslim itu di bulan haji ini bagi yang mampu, saudara-saudara kita yang kemarin berangkat dan sekarang mau pulang itu meninggalkan rumah, pekerjaan, termasuk status sosial ekonomi, termasuk jabatannya. Ya, ini memberi pelajaran kepada kita bahwa pada dasarnya kita ini sama, sederajat gitu ya. Entah itu ada gelar, jabatan, itu hanya tempelan saja yang suatu saat akan ditinggalkan. Sebagaimana orang berhaji gitu. Bahkan ada kan saudara kita, mungkin tetangga kita yang berhaji malah meninggal di sana. Nggak bisa dikubur di sini, sangat mahal itu. Nggak mungkin, akhirnya dikubur di sana. Dan malah ada yang seneng, Mbak. Ada orang berhaji ingin mati di sana. Itu kan sudah perjalanan yang kayak sudah lost kayak gitu, sudah nggak ada yang dipikirkan lagi. Ya tentu bukan berarti kita ingin mati cepat, enggak. Tapi kan kita mau ke sana, hanya soal waktunya saja. Ini pelajaran buat kita. Maka jangan mati-matian rebutan jadi bupati, rebutan jadi gubernur, rebutan jadi kepala desa, sampai mengorbankan persaudaraan, sampai mengorbankan hak-hak orang lain, sampai mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kebenaran. Ini yang menurut saya ini sirkuit celaka menurut saya. Sirkuit tapi celaka, balapan ke neraka kalau dia nggak bener loh cara berpikirnya kan. Coba kalau orang mikir kayak gitu, nggak akan sembarangan tuh dia nyalon jadi bupati, nyalon hanya bermodal ganteng, populer, ya kan. Nah, ini menurut saya celaka ini menurut saya masyarakat kita kalau seperti itu cara berpikirnya. Dan kita yang jadi pemilih jangan ikut-ikutan. Kok jadi panas lagi nih? Oke, semoga bermanfaat Mbak Emily, putra sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Metro Lovers, itu dia ya beranda Islam untuk hari ini, yaitu sirkuit para pemimpin, dan semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari pada hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang, dan yang pasti selalu dengarkan beranda Islami setiap hari Kamis jam 5:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.